Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami dari kelas 11A, kelompok 2 Bahasa Indonesia. Di sini kami akan melakukan kampanye tentang diversifikasi pangan, bahan dasar singkong. Sebelumnya, perkenalkan nama saya di tim pertama. Saya Firas Adnan Maulana. Saya Rahila Farahia Karaya. Saya Ditra Aulia Faiza. Saya Rizky Fathia Ardiansa. Saya Arbu Muhammad Ramadan. Oke, selanjutnya selamat menyaksikan semuanya. Halo Argi. Argi apa kabar nih? Oke, sebelumnya kita di sini selaku kelompok 2 dari kelas 11A pelajaran bahasa Indonesia, kami ingin memberikan info kepada Argi tentang diversifikasi pangan. Nah, sebelumnya aku pengen tanya nih, Argi tuh termasuk orang yang memegang prinsip kalau nggak pakai nasi itu nggak makan, bener atau nggak? Iya. Iya, nah oke, berarti cocok banget nih target kita, yaitu kami pengen memperkenalkan bahwa makanan yang bisa menjadi karbohidrat itu nggak cuma nasi, tapi bisa singkong. Oke, lanjut akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya terkait macam-macamnya. Jadi macam-macam singkong itu yang bisa diolah ada banyak banget. Salah satunya ada singkong Thailand. Terus ada contoh lainnya juga. Selain singkong Thailand, juga nanti Argi juga bisa mengolah singkong itu menjadi keripik singkong, singkong keju, terus ada mokaf. Jadi mokaf itu adalah bentuk modifikasi dari sebuah bentuk tepung yang bahan dasar dari singkong. Nah, jadi bahan-bahan singkong itu juga bisa dibikin beberapa bahan makanan lainnya. Banyak juga sih. Mantap. Nah, di dalam singkong itu juga terdapat kandungan karbohidrat, vitamin B dan juga mineral. Jadi cocok deh untuk dikonsumsi selain nasi gitu. Karena ada karbonya juga. Nah, jadi manfaat-manfaat di dalam singkong itu juga banyak juga sumber manfaat singkong sebagai sumber energi yang baik, melancarkan pencernaan, terus tinggi serat, juga sebagai karbohidrat utama seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kalau dari Argi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Oh, saya mau nanya, itu tadi cara pengolahan singkong Thailand gimana? Nah, jadi menurut berdasarkan pengalaman aku nih Argi nih, jadi bunda aku tuh pernah buat. Jadi singkong Thailand tuh dibikinnya dengan cara singkongnya direbus terlebih dahulu. Jadi bahan-bahannya itu juga ada kayak gula merah atau bisa juga dipakai sama larutan gula yang dipanasin. Terus nanti singkongnya itu dikasih sama larutan gula. Terus ada nanti juga tambahan sama santan. Begitu. Cukup jelas Argi. Terima kasih Argi. Oke, mungkin sekian ya yang dapat kami sampaikan untuk Argi. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat Argi ya. Dan semoga nggak terikat lagi nih sama prinsip nggak nasi nggak makan. Oke. Terima kasih Argi. Halo Mari. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu kali ya. Perkenalan kami dari kelompok 2 kelas 11A Bahasa Indonesia. Kami ingin ngasih tahu nih ke Marik bahwa singkong itu bisa menjadi pengganti dari nasi. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, Marik itu termasuk salah satu orang yang setuju sama statement kalau makan nasi belum makan rasanya, bener atau enggak? Salah sih. Oh, salah. Berarti kemungkinan udah lumayan nyambung nih sama materi dari kami. Cuman mungkin kami bisa menjelaskan yang lebih lanjut. Oke, bakal dimulai dengan macam-macam singkong. Jadi macam-macam singkong itu jadi singkong itu bisa dijadiin banyak olahan. Ada singkong Thailand, bubur singkong, singkong keripik singkong, terus ada singkong keju juga, ada namanya mokaf juga. Nah, terus dilanjut sama kandungan dari singkong. Nah, jadi di dalam kandungan singkong tuh ada mengandung karbohidrat yang pertama. Nah, yang kedua itu vitamin B. Lalu juga mineral. Nah, cocok nih jadi pengganti nasi. Soalnya ada karbohidratnya juga. Ada pertanyaan nggak sebelum nih? Baru dengernya ada mokaf. Mokaf itu apa sih? Jadi mokaf itu singkatan dari modified cassava flour, yaitu tepung yang bahan dasarnya itu tetap singkong. Sudah jelas? Udah sih, udah jelas. Oke, mungkin udah cukup kali ya dari pertanyaan dan informasi yang dapat kami sampaikan.
Halo Adan. Halo Adan, sebelumnya kabarnya baik nggak nih? Alhamdulillah baik. Oke, mungkin perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 11A. Kami ingin memberitahu nih info kepada Adan bahwa makanan seperti karbohidrat kayak nasi gitu itu bisa digantikan dengan atau dialternatifkan dengan singkong. Nah sebelumnya aku mau nanya, Adan tuh termasuk orang yang setuju sama statement kalau belum makan nasi tuh rasanya kayak makan atau gimana? Setuju Kak? Setuju. Nah oke, berarti kita bisa ngasih info nih ke Adan karena Adan masih berpegang pada prinsip itu. Oke, dimulai dari macam-macam dari singkong, yaitu Jadi singkong itu bisa diolah jadi banyak jenis makanan. Ada singkong Thailand, ada mokaf, ada singkong perkedel, terus ada keripik singkong juga. Nah, selain itu singkong juga bisa dibikin beberapa bentuk. Selain yang disebutkan tadi, singkong bisa menjadi singkong Thailand, singkong keju, terus singkong terutama dari mokaf. Mokaf tuh kayak bentuk modifikasi dari tepung yang bahan dasarnya singkong. Nah, isi kandungan dari singkong juga mengandung karbohidrat, vitamin B, dan juga mineral. Jadi cocok lah buat jadi pengganti nasi. Soalnya ada karbohidratnya juga. Oke, baik. Jadi kayak dari Adan tuh ada pertanyaan sendiri nggak? Ada Kak. Daun dari singkong bisa dimakan nggak sih? Oke, jadi selain dari singkongnya sendiri yang bisa jadi sumber karbohidrat, saur singkong tersebut tuh juga bisa dimanfaatkan. Juga banyak juga vitamin atau kandungan gizi yang terdapat dalam daun singkong. Terutama kayak banyak seratnya, vitamin-vitamin yang terkandung juga banyak, terutama untuk kesehatan tubuh. Nah, contohnya daun singkong ini juga bisa dimanfaatkan untuk sebagai lalapan dalam nasi Padang. Tahu kan Adan? Tahu. Oke. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan karena tadi Adan juga sudah bertanya dan kami sudah menjawab. Mungkin dicukupkan saja. Hai teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan nih kami dari kelompok 2 dari kelas 11A. Kami ingin sebelum masuk ke materi, aku pengen nanya dulu ke kalian. Kalian berdua itu termasuk orang yang setuju sama statement kalau belum makan nasi rasanya kayak belum makan. Bener atau enggak nih? Aku sih kurang setuju ya. Kamu kurang setuju. Iya. Kalau kamu? Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, berarti kurang dan bisa jadi itu masih agak abu-abu nih ya. Nah, makanya kami ingin memberikan ilmu nih ke kalian bahwa karbohidrat itu nggak harus selalu nasi. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya seperti macam-macam kandungan gizi akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk kandungan gizi pada singkong itu dia mengandung karbohidrat, vitamin B, dan juga mineral, serta ada juga zat besi di dalam singkong. Kandungan gizi tersebut juga kita bisa olah singkong ini menjadi beberapa olahan macam makanan seperti singkong Thailand, singkong keju, keripik singkong, dan mokaf. Mokaf itu kayak bentuk modifikasi tepung yang bahan dasarnya dari singkong. Nah, selanjutnya itu ada manfaat-manfaat yang terkandung dalam singkong. Nah, manfaatnya itu ada sumber energi yang baik, terus habis itu melancarkan pencernaan karena tinggi serat, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh, kayak kandungan vitamin dan folatnya. Nah, jadi itu tentang singkong. Jadi dari teman-teman sekalian ada yang mau nanya nggak? Berarti udah cukup jelas ya? Oke, mungkin cukup jelas informasi yang dapat kami sampaikan karena teman-teman juga mungkin belum punya pertanyaan. Cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman. Baik, sekian kampanye tentang diversifikasi pangan yang berbahan dasar singkong dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkong, Yaru!